Pada abad ke-12, ketika Jepang dikuasai oleh para samurai dan daimyo yang bersaing demi kekuasaan, lahirlah seorang perempuan yang kelak akan menjadi legenda. Ini bukan hanya seorang wanita bangsawan, tetapi juga seorang samurai yang berperang di medan tempur layaknya prajurit laki-laki. Namanya adalah Tomoe Gozen. Konon, sosok keberaniannya masih dikenang hingga saat ini, guys. Negara mana sih yang tidak pernah memiliki konflik? Sebagian besar negara-negara di dunia mengalaminya. Begitu juga Jepang, berada dalam masa penuh gejolak pada abad ke-12. Pada saat itu, ada dua klan samurai yang paling kuat di Jepang adalah klan Taira dan klan Minamoto, bertarung dalam perang yang disebut dengan Perang Genpei. Perang itu terjadi sekitar tahun 1180 sampai 1185. Konflik ini bukan sekedar perebutan kekuasaan, tetapi juga menentukan siapa yang akan mengendalikan Jepang dan mendirikan pemerintah militer pertama atau Bakufu. Guys, ternyata di tengah peperangan ini muncul sesosok yang memancing perhatian. Adalah yang sudah kusebutkan tadi di awal, yaitu Tomoe Gozen. Dia adalah seorang perempuan yang tidak hanya pandai dalam memainkan pedang, tetapi juga ternyata dia pandai menunggang kuda, memanah, dan bertempur di medan perang. Ia tidak seperti kebanyakan wanita bangsawan pada zamannya yang hidup dalam keanggunan istana. Tomoe adalah seorang Onna Bugeisha, pejuang wanita dari kasta samurai yang bertarung demi kehormatan dan kesetiaan. Tomoe Gozen berjuang di bawah komando Minamoto no Yoshinaka, seorang pemimpin militer dari klan Minamoto yang juga dikenal sebagai pria gagah berani. Menurut legenda nih, ia adalah salah satu pengikut setianya. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa Tomoe adalah selir atau istri Yoshinaka. Guys, Tomoe adalah bukan samurai biasa loh. Dikisahkan, ia seperti punya kekuatan yang setara dengan 100 prajurit. Kayak pasukan elit kita ya. Dan keberanian dia itu konon tidak tertandingi. Sejarawan Jepang menggambarkan Tomoe sebagai wanita yang luar biasa cantik, berambut panjang, dan memiliki kulit putih bercahaya. Tetapi yang lebih penting, ia adalah pendekar pedang yang tak tertandingi. Ia sering dikirim ke garis depan dalam pertempuran paling berbahaya, di mana ia memimpin pasukan dengan gagah berani. Tomoe adalah seorang prajurit luar biasa. Dengan kulit putih dan rambut hitam panjang, ia juga seorang pemanah yang hebat dan prajurit berkuda yang paling berani. Ada pun yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pejuang yang siap menghadapi iblis maupun dewa, gagah berani di medan tempur. Hal tersebut dituliskan pada The Tale of the Heike dalam berbagai pertempuran. Tomoe Gozen membuktikan kemampuannya. Ia dikatakan sering membawa kepala musuh sebagai bukti kemenangannya, sesuatu yang dianggap sebagai lambang keberanian dalam budaya samurai. Keahliannya dalam bertarung membuatnya dihormati oleh sekutu dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Pada tahun 1184, ternyata perang di sana mencapai puncaknya, guys. Minamoto, pemimpin yang selama ini dibela oleh Tomoe, dia harus berhadapan dengan saudaranya sendiri, yaitu Minamoto no Yoritomo. Ceritanya, mereka berdua berhadapan di sebuah pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Awazu. Yoshinaka mulai terdesak, pasukannya semakin melemah, dan harapan untuk menang semakin menipis. Saat itu, Tomoe tetap berada di sisi Yoshinaka. Namun, ketika pasukan mereka mulai kalah jumlah dan Yoshinaka menyadari bahwa kekalahan sudah di depan mata, ia memberikan perintah terakhir kepada Tomoe. Nah, di sini Yoshinaka sudah mulai pesimis, guys, bahwa dia ingin mati sebagai seorang samurai. Dan dia memperingatkan kepada Tomoe bahwa, "Tomoe, kalau kamu itu seorang wanita, maka lari dan pergilah. Ciptakan kehidupan layak untuk dirimu sendiri." Perintah ini adalah bentuk tradisi yang berlaku dalam dunia samurai. Perempuan tidak seharusnya mati sia-sia di medan perang. Nah, di sini nih, Tomoe ini ngeyel sama Yoshinaka. Ternyata dia tidak menuruti apa yang diperintahkan dari Yoshinaka kepadanya. Tomoe ini menolak untuk pergi, guys. Dia tetap melakukan perlawanan. Ia memacu kudanya dan menantang salah satu prajurit terkuat dari pihak lawan, yaitu Onda no Hachiro, seorang pendekar pedang terkenal. Di depan banyak prajurit, Tomoe menunjukkan keberaniannya.
dengan satu tebasan kuat, dan ia berhasil memenggal kepala Onda no Hachiro. Dia telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang wanita di medan perang, ia adalah seorang samurai sejati. Setelah itu, kisah Tomoe menjadi kabur. Ada beberapa versi legenda yang berkembang. Yang pertama, ia diisukan bahwa menghilang dan menjadi biksu. Menurut beberapa sumber, setelah perang berakhir, Tomoe menghabiskan sisa hidupnya di sebuah biara, bertapa dan berdoa. Dia menyesali pertempuran yang telah ia jalani. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa dia menikah dengan prajurit lain. Ya, maksudnya menikah adalah dia dipaksa menikah dengan seorang samurai musuh dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai istri seorang prajurit. Dan spekulasi yang terakhir adalah dia bertempur hingga akhir. Beberapa legenda mengatakan bahwa Tomoe memilih mati dengan bertarung di medan perang, menolak untuk hidup dalam kekalahan. Namun dari ketiga spekulasi itu tidak ada fakta atau tidak ada bukti yang kuat, tidak ada catatan sejarah yang benar-benar dapat memastikan bagaimana akhir hidup Tomoe. Yang pasti, ia tetap dikenang sebagai salah satu pejuang wanita paling legendaris dalam sejarah Jepang. Tomoe Gozen bukan hanya seorang prajurit, ia adalah simbol keberanian, kehormatan, dan ketangguhan seorang wanita di dunia yang didominasi oleh pria. Meskipun hanya sedikit catatan sejarah resmi yang menyebut namanya, kisahnya terus hidup dalam cerita rakyat, teater, novel, manga, hingga film. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Jepang dan pejuang di seluruh dunia. Dalam budaya modern, Tomoe Gozen sering digambarkan dalam berbagai karya seni sebagai pendekar wanita yang gagah berani. Hal tersebut mengingatkan dunia bahwa keberanian tidak mengenal gender. Nah, ternyata nih guys, di Jepang ada sebuah makam atau kuil yang benar-benar didedikasikan untuk dirinya, di mana para pengunjung bisa berziarah ya, kalau di kita, untuk mengenang jasanya. Patungnya berdiri sebagai simbol bahwa seorang wanita bisa memiliki kekuatan dan keberanian setara dengan pria, bahkan di dunia yang paling keras sekalipun. Tomoe Gozen bukan hanya sekedar legenda. Ia adalah bukti bahwa dalam sejarah Jepang, perempuan juga mampu berdiri sejajar dengan para pria di medan perang. Kisahnya menunjukkan bahwa kehormatan, kesetiaan, dan keberanian tidak hanya dimiliki atau ditunjukkan dari laki-laki saja, apalagi ini di medan perang. Mungkin ia adalah seorang prajurit, seorang samurai yang hidup di abad ke-12. Tapi faktanya, kisahnya sampai sekarang itu menginspirasi banyak orang, terutama kaum wanita. Dari video ini kita belajar dan kita mengenang bagaimana keberanian itu bisa diperjuangkan tanpa memandang status gender. Guys, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video yang lainnya tetap di channelku.